Kepemilikan sepeda motor di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Padahal, lebih dari 100 tahun lalu, keberadaan sepeda motor di Indonesia hanya dimiliki oleh orang-orang elit dan kaya raya. Saat ini, sepeda motor banyak menjadi sarana transportasi jarak pendek, jarak menengah, dan bahkan jarak jauh yang disukai masyarakat Indonesia. Ukurannya yang tidak terlalu besar, cara penggunaan yang fleksibel, dan harga yang cukup murah menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan favorit masyarakat saat berpergian. Apalagi sekarang pembelian sepeda motor yang bisa dilakukan secara kredit dengan uang muka yang relatif terjangkau semakin menjadikan sepeda motor sebagai raja jalanan. Namun berbeda dengan saat ini, sepeda motor yang hampir dimiliki unit keluarga di Indonesia ini justru dulunya hanya dimiliki pria berkebangsaan Inggris bernama John C. Potter. Pada tahun 1893, pria yang bekerja sebagai masinis di pabrik gula Ompol Probolinggo, Jawa Timur itu memesan sendiri sepeda motornya dari pabrik Hildenbrand und Wolfmüller, München, Jerman. Jadi, sejak saat itulah menjadikan motor milik J.C. Potter yang juga merupakan motor pertama di dunia tersebut sebagai motor pertama yang masuk Indonesia. Kalau misalnya berbicara mengenai motor-motor dari Inggris, kalau misalnya kita tarik lebih awal, kapan sih pertama kalinya masuk motor ke Indonesia, Bang Agus? Sepengetahuan saya, ya kan, yang ada itu motor awalnya, motor tua itu adanya di Indonesia, tepatnya di daerah Surabaya ya banyaknya. Itu juga ada warga negara kebangsaan Inggris atau Belanda yang sudah menggunakan ini. Dan itu dijadikan alat transportasi mereka, ya kan, setelah mereka masuk ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, sepeda motor tidak menggunakan rantai, sehingga roda belakang digerakkan langsung oleh kruk. Selain itu, sang kuda besi ini juga belum menggunakan persneling, magnet, aki, koil, dan belum menggunakan kabel listrik. Tidak seperti sekarang yang serba canggih. Sepeda motor pertama yang masuk Indonesia butuh waktu sekitar 20 menit untuk menghidupkan dan menstabilkan mesin sepeda motor. Dulu motor pertama kali masuk ke Indonesia bentuk awalnya seperti apa? Katanya dengan seperti sepeda. Iya, seperti sepeda dengan penggeraknya. Gitu loh. Ada penggeraknya, mesinnya kecil, atau ada yang tidak berpenggerak, tapi dia menggunakan gigi penghubung, jadi tidak menggunakan rantai. Tidak menggunakan rantai? Iya, tidak menggunakan rantai waktu itu ya. Dan itu sudah benar-benar canggih zamannya. Artinya pemikiran-pemikiran itu sudah ke depan. Artinya lebih revolusioner lagi mereka. Dan sederhana. Sederhana. Tapi itu mungkin hanya bisa dijangkaunya, nggak bisa jauh-jauh ya Pak? Iya, dijangkaunya juga jauh mungkin, tapi penggunaannya mungkin hanya terbatas karena sepeda waktu itu juga sebagai alat transportasi yang eksklusif, ya kan, untuk pejabat-pejabat tertentu, ya kan, nggak sembarangan juga. Pada tahun 1932, sepeda motor pertama milik John C. Potter ditemukan rusak. Sepeda motor itu teronggok selama 40 tahun di pojok garasi Potter dalam kondisi tidak terawat dan berkarat. Akhirnya, atas bantuan montir marinir di Surabaya, sepeda motor milik Potter pun direstorasi dan kemudian disumbangkan ke Museum Negeri Empu Tantular di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1934. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 1899, di Indonesia hadir sepeda motor listrik beroda 3 yang menggunakan tenaga baterai. Sepeda listrik buatan Prancis yang terkenal pada masanya itu bernama The Dion Bouton Tricycle. Selain digunakan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor listrik beroda 3 itu dulunya juga digunakan untuk menarik penumpang. Meski keberadaan sepeda motor masih terbilang jarang, namun pada tahun 1906, seorang administratur di Bantul, Yogyakarta terlihat memiliki sepeda motor dan beberapa buah mobil. Pada saat itu, memang hanya orang Belanda, Inggris, serta orang-orang pribumi ningrat saja yang mampu membeli sang kuda besi itu. Berarti pada saat itu yang memiliki sepeda motor adalah kalangan-kalangan elit. Betul. Nah, kalau untuk orang elit Indonesia, itu gini, elit Indonesia biasanya itu kan dari golongan, katakanlah golongan ningrat ya, karena asisten Wodono atau Wodono ya, camat itu ya, itu kan semuanya diambil dari keturunan-keturunan
generasi-generasi keturunan dari raja-raja. Kalau dikatakan motor ini dulu adalah barang mewah Iya. yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja pada saat dulu. Iya betul. Kebetulan motor itu sebagai alat transportasi dan alat identitas diri waktu itu. Tidak semua orang dapat memiliki motor, kendaraan bermotor. Artinya pejabat-pejabat tertentu, ya kan, dari tingkat Demang atau kepala-kepala daerah kecil sampai pejabat-pejabat di tingkat pusat. Dan orang pribumi pun Iya. dulu tidak bisa memiliki secara langsung atau dijual bebas gitu berarti motor. Iya, itu hanya unit tertentu aja mungkin, ya kan, sebagai hadiah atau sebagai inventarisir atau inventaris warga atau si pendatang tadi, ya kan, warga-warga asing, ya kan, begitu. Yang notabene masuk ke Indonesia dengan keperluan atau kepentingannya gitu. Hingga akhir tahun 1950-an, sepeda motor masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki kalangan berduit di Indonesia. Hal ini dikarenakan sepeda motor yang dijual di Indonesia masih diimpor dari Eropa dan Amerika. Pada tahun 1950 misalnya, ribuan sepeda motor BMW masuk ke Indonesia melalui jalur pemerintah dan jalur swasta. Sepeda-sepeda motor itu dijual lewat event pameran dan pemesanan. Tapi waktu itu sepeda motor masih menjadi simbol kelas sosial, ya, artinya baru dimiliki oleh, biasanya waktu itu yang memiliki adalah orang-orang yang punya gaji PNS. Memasuki awal tahun 1960-an, penggunaan sepeda motor mulai menjadi gaya hidup beberapa kalangan. Saat itu, berbagai jenis sepeda motor mulai masuk ke Indonesia. Sejumlah sepeda motor jenis skuter seperti Vespa dan Lambretta mulai disukai sejumlah kalangan. Bersamaan dengan itu, sepeda motor asal Jepang seperti merek Honda, Suzuki, Yamaha, dan belakangan Kawasaki juga mulai masuk Indonesia. Beralihnya kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada tahun 1967 ikut mengubah sistem perekonomian nasional. Kondisi ini ikut mempengaruhi kondisi bisnis otomotif, termasuk sepeda motor di Indonesia. Kebijakan ekonomi Orde Baru yang membuka lebar-lebar masuknya modal dan produk impor membuat produk sepeda motor asal Jepang yang berharga lebih murah mulai mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia. Kalau di Indonesia sih sejak dulu motor itu lebih penting dibandingkan mobil. Dimulainya Orde Baru lah ya, produk-produk Jepang, motor-motor Jepang mulai masuk, langsung dalam waktu yang singkat mendominasi pasar motor. Dan sejak tahun 70-an juga volume penjualan motor itu jauh lebih banyak dibandingkan mobil. Pada saat kita masuk ke zaman Orde Baru, perkembangan sepeda motor seperti apa, Pak? Orde Baru itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan industri, ya. Semua industri pengolahan maupun industri produksi. Di situ perekonomian kan diatur oleh kalangan ekonomi lulusan Amerika kan. Jadi disebut Berkeley Mafia itu. Kelebihan rezim Orde Baru yang sangat pro modal asing memungkinkan perusahaan-perusahaan otomotif Jepang membangun pabrik sepeda motor di Indonesia. Perusahaan-perusahaan otomotif Jepang itu juga memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sebagai pasar produk sepeda motor mereka. Nah, di sini pinternya Jepang, ya, melihat pasar, ya. Daya beli orang Asia kan masih rendah. Kalau beli itu sama dengan mobil sebetulnya. Daya beli orang Asia masih sangat rendah, jadi kalau suruh beli mobil semua nggak mampu. Jadi mereka bikin kembangkan industri sepeda motor. Pinternya Jepang melihat ya karakteristik ya setempat ya, sosial politik dan ekonomi itu bisa menyesuaikan. Pada tahun 1971, perusahaan otomotif Jepang
Honda membangun pabrik perakitan sepeda motor di Indonesia. Pabrik yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Astra International itu merakit sepeda motor yang komponennya diimpor dari Jepang. Pada tahun 1974, perusahaan otomotif lain asal Jepang, Yamaha, juga mendirikan pabrik sepeda motor di Indonesia. Tapi pada saat zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah Indonesia ini mengizinkan ada pendirian pabrik-pabrik untuk merakit sepeda motor. Itu mengapa, Pak? Akhirnya ada pabrik-pabrik sepeda motor. Pada waktu itu ada undang-undang penanaman modal asing. Gitu. Nah, jadi dilihat pasar ya, ada kebutuhan, tapi dari teknologi harus dipertahankan. Banyak sekali tumbuh industri ya, mobil, sepeda motor ya, profesional bahkan itu dengan modal asing. Karena kalau dilihat dari kemampuan teknologi sendiri kan orang Indonesia masih sangat kan ya, Sangat terbatas masih terbatas kemampuannya. Kalau secara ekonomi pasti untung deh, ya. Dari pajak, kemudian dari employment generation, ya, kemudian investasi di sini pasti menguntungkan. Meski saat itu sepeda motor buatan Jepang merajai Indonesia, namun daya beli masyarakat pada masa Orde Baru belum terlalu tinggi. Hingga awal dekade 80-an, kepemilikan sepeda motor juga belum begitu meluas. Sepeda motor mulai populer itu sejak 80-an ya. Artinya waktu itu kan booming, masyarakat sebetulnya secara ekonomi kan juga mulai booming. Lalu angkutan umum itu belum banyak dan bahkan hampir tidak ada. Lalu ya solusi orang naik sepeda motor. Tetapi waktu itu kan sepeda motor masih menjadi simbol kelas sosial ya. Artinya baru dimiliki oleh, biasanya waktu itu yang memiliki adalah orang-orang yang punya gaji PNS dalam hal ini. Pada dekade 1990-an, seiring meningkatnya daya beli masyarakat, kepemilikan sepeda motor mulai meluas. Sepeda motor tak lagi dimiliki kalangan menengah dan kaya, tapi juga warga biasa. Konsep dasar yang lemah, yaitu kita tidak membangun sistem transportasi ya, yang cepat, murah, dan aman. Kepemilikan sepeda motor yang semakin meluas sejak dekade 1990-an berdampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Meluasnya penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi tak hanya berpengaruh dalam pergerakan dan mobilitas masyarakat, tapi juga ikut mengubah wajah sistem dan pola transportasi di masyarakat. Saya kira sepeda motor memang tidak dirancang untuk angkutan umum, tetapi karena angkutan umum kita yang beroda 3 ke atas itu sangat terbatas, baik di kota maupun di daerah-daerah dan juga di pinggiran kota, maka sepeda motor menjadi moda angkutan umum. Dalam hal ini adalah untuk ojek, tetapi pada dasarnya sepeda motor tidak dirancang untuk angkutan umum. Karena itulah sebetulnya kita sampai sekarang ini tidak bisa mengakomodasi ojek baik yang pangkalan maupun online itu sebagai sarana angkutan umum karena menggunakan moda sepeda motor. Nah, kenapa kita tidak bisa? Faktanya sudah menunjukkan bahwa lebih dari 70% kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu melibatkan sepeda motor. Bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sepeda motor pun semakin meningkat. Meski dari aspek bisnis otomotif berdampak positif, kepemilikan luas sepeda motor di masyarakat mulai memunculkan berbagai dampak negatif di masyarakat. Sepeda motor memang bukan moda transportasi yang aman, nyaman, dan selamat. Aman dari aspek kriminalitas, artinya bagaimanapun orang yang menggunakan sepeda motor itu jauh lebih berpotensi untuk kena penjamretan dan sebagainya. Nyaman dari aspek ya udara dan sebagainya. Dan saya kira semua pengguna sepeda motor memang merasakan tidak nyaman dan selamat dari aspek kecelakaan lalu lintas. Dan
datanya itu tadi lebih dari 70% kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, sehingga untuk memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan seperti yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang LLAC nomor 22 tahun 2009, sepeda motor memang tidak memenuhi. Dalam 1 dekade terakhir, kepemilikan dan penggunaan sepeda motor di Indonesia menunjukkan peningkatan luar biasa. Harga yang murah, kemudahan kredit dalam membeli, iritnya bahan bakar yang dibutuhkan, dan buruknya sistem transportasi di Indonesia diduga menjadi pemicu utama meluasnya kepemilikan sepeda motor. Selain itu ada tidak sih Pak sebenarnya pemicu semakin maraknya sepeda motor di Indonesia sampai akhirnya masyarakat semua berbondong-bondong beli sepeda motor. Orang bisa punya 1 di rumah sampai 2 sepeda motornya. Pemicunya apa Pak? Nah, ini kembali lagi. Jadi adalah konsep dasar yang lemah. Yaitu kita tidak membangun sistem transportasi ya yang cepat, murah, dan aman. Coba kalau di Jepang nggak ada orang naik sepeda motor di Tokyo sana. Ya kan? Karena apa? Itu kereta bawah tanahnya itu ya susun 5. Ya. Oh, itu ke semua jurusan ada. Dan murah. Jadi ya ngapain punya kendaraan sendiri atau punya sepeda motor? Ada beberapa hal yang menyebabkan orang menggunakan sepeda motor. Yang pertama, secara average, secara rata-rata gitu ya, pengeluaran dari menggunakan sepeda motor dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum itu jauh lebih hemat. Sepeda motor itu bisa point to point, dalam pengertian kita keluar rumah sampai depan kantor, nanti dari depan kantor sampai depan rumah, sehingga ya memang fleksibel. Ketiga, waktu maupun terutama waktu kita mau pergi kapan saja kita kendalikan sendiri. Kalau kita naik angkutan umum, kita harus menyesuaikan angkutan umum. Lalu keempat itu dengan lebar yang hanya 1 meter, sepeda motor bisa zigzag menembus kemacetan. Lain misalnya roda 4 atau bahkan bajai pun tidak bisa zigzag seperti sepeda motor. Dan beberapa kelebihan dari sepeda motor inilah yang menyebabkan sepeda motor menjadi pilihan. Kalau tidak ada satu, perbaikan angkutan umum, kedua juga tidak ada regulasi yang mengikat, misalnya pengetatan aturan pengenaan DP 30% misalnya, dan kemudian tidak ada pengetatan penggunaan sepeda motor di mana anak-anak usia SD pun boleh. Ya saya kira sepeda motor tetap akan menjadi raja gitu, karena ketika orang punya kesulitan transport sedikit, mereka akan cenderung membeli sepeda motor. Apalagi itu tadi dengan mekanisme kredit yang mudah, orang cenderung mudah tergoda untuk beli sepeda motor. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi semakin meluas, melenceng jauh dari fungsi awalnya yang dimaksudkan sebagai alat transportasi komunitas. Alhasil, fenomena kemacetan di jalan-jalan raya akibat terjadinya penumpukan kendaraan menjadi pemandangan jamak yang kian mudah ditemui di banyak kota di Indonesia. Kemacetan, kecelakaan, lalu lintas, dan polusi adalah beberapa dampak yang diakibatkan karena semakin meluasnya kepemilikan sepeda motor dan kendaraan pribadi lainnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan berat yang harus segera diatasi oleh seluruh pemangku kebijakan. Sebagaimana produk teknologi lain, penciptaan dan kepemilikan sepeda motor memiliki 2 sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kehadiran sepeda motor mendatangkan berbagai manfaat luar biasa bagi mobilitas dan perkembangan masyarakat. Namun di sisi lain, moda transportasi ini juga melahirkan berbagai akses yang juga berdampak buruk bagi kehidupan. Pada akhirnya,
Baik atau buruk, semuanya tergantung bagaimana kita mensikapi keberadaan dan penggunaannya.